sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Halo, apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Go Healthy telah hadir sudah lebih dari 2.000 episode pemirsa. Sebuah bukti nyata komitmen Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan bagi pemirsa setianya. Hari ini saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani oleh 2 orang praktisi kesehatan. Apa kabar Mas Boyke dan Mas Johannes? Kabar baik. Kabar baik, dan pemirsa jangan lupa bahagia. Dan tentunya pemirsa kita juga kehadiran Ibu Ira Kanti. Beliau hadir ke Go Healthy ingin bercerita kesehatan yang sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Apa kabar Ibu Ira? Baik. Ibu Ira saat ini sedang sibuk apa saja? Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Wah, berarti boleh nih kalau mau menyapa keluarganya yang pasti sedang menonton hari ini. Silakan Ibu Ira. Halo. Suamiku, anakku yang di rumah, bahagia selalu. Baik. Pemirsa, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ira, mari kita simak bersama riwayat kesehatan dari Ibu Ira. Kita simak video profil beliau berikut ini. Ira Kanti, ia merasa sangat bersyukur masih bisa diberikan kesehatan setelah terkena serangan jantung sebanyak 2 kali. Ya, Ira selamat dari serangan jantung berulang yang terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Diduga serangan jantung ini akibat tekanan darah dan kadar kolesterolnya yang tinggi. Saya pernah vertigo, serangan jantung, penyembuhan yang pertama 86% itu dipasang ring, kedua dipasang balon. Ira sebenarnya sudah cukup lama tahu dirinya punya masalah kolesterol, tapi tidak ia kendalikan dengan baik, sehingga kesehatannya terasa semakin turun. Bahkan, Ira sampai sempat mengalami vertigo, dan di saat itu pula, tekanan darahnya ketahuan tinggi. Saya biasanya kalau kolesterol tinggi itu tangannya kaku, ini pegel, belakang begini nih pegel, takut komplikasi nanti kemana-mana gitu. Dan kini, kabarnya ia sudah jauh lebih sehat dibanding sebelumnya, terutama setelah ia semakin memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Ibu Ira sebelumnya sebenarnya sudah tahu kalau Ibu punya riwayat kolesterol yang tinggi ya Bu ya? Betul. Tapi kenapa dicuekin Ibu? Mungkin belum sadar aja kan. Oh, merasa tidak ada keluhan Iya. yang Ibu rasakan mungkin saat itu ya. Terus vertigonya bagaimana? Ibu juga sudah lama merasakan itu? Sebetulnya sudah sih 2019 itu. Sejak 2019? Itu Iya. rutin Bu? Enggak sih. Sekali kena vertigo dirawat, udah nggak vertigo lagi sih, kambuh lagi 2024. 2024? Iya. Ibu maaf kalau boleh tahu, apa yang Ibu rasakan saat kumat itu, saat kambuh? Mutar ya. Muter semua? Pandangan itu mutar. Berarti sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas ya Bu ya? Tidak bisa. Ibu sudah 2 kali kena serangan jantung ya Bu? 2021, 2023. 2023. Apa
yang dirasakan oleh ibu saat itu? Perasaan itu apa ya? Gelisah. Tensi naik terus. Tensinya Tapi naik. Sampai berapa, Bu? Itu 2021 187 atau 88. 187. Iya, per 118. Apalagi yang ibu rasakan saat itu selain deg-degan dan sebagainya? Apa ada seperti rasa ditusuk jarum atau bagaimana mungkin? Tidak sih, Sesak napas nggak, Bu? tidak. Sesak nafas ya. Karena mungkin karena tensinya tinggi itu, jadi sesak nafas. Pemirsa, nanti kita akan melanjutkan pembicaraan kita bersama Ibu Ira, tapi sekarang saya akan mengajak Ibu Ira juga pemirsa untuk bermain benar atau salah. Menopause meningkatkan resiko serangan jantung. Benar. Benar, alasannya apa, Ibu? Karena saya sendiri setelah menopause bisa kena serangan jantung itu. Oke. Jawaban Bu Ira tepat ya, benar. Jadi pemirsa harus tahu juga bahwa memasuki usia menopause rata-rata kalau orang Indonesia itu sekitar 50 tahun, 49-50 tahun. Tetapi penurunan hormon estrogen itu sudah terjadi sebenarnya ketika usia 35 sampai 45 tahun. Nah, ini harus sudah mulai waspada. Makanya premenopause itu sudah dianggap pada usia 35-45 tahun. Mengapa penurunan itu bisa mengakibatkan serangan jantung? Karena ketika estrogen itu menurun, maka perlindungan terhadap elastisitas pembuluh darah wanita itu menjadi berkurang, ya. Kalau elastisitasnya berkurang, akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya menjadi kaku, menjadi mudah rusak, dan karena kaku tekanan darah juga meningkat. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah ternyata dari hasil penelitian estrogen itu bisa meningkatkan kadar lemak LDL atau lemak jahat. Ya, dan lemak jahat itu cenderung untuk bisa menyumbat pembuluh darah. Akibatnya tergantung di mana menyumbatnya. Kalau dia menyumbat pembuluh darahnya di jantung, maka akan terjadi serangan jantung. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah kepala, maka dia akan jadi serangan stroke. Kalau di ginjal akan terjadi gagal ginjal. Jawaban dari Ibu Ira sudah tepat. Menopause meningkatkan risiko serangan jantung adalah benar. Ibu Ira, setelah menggunakan teknologi laser, apa aja nih yang Ibu rasakan kalau boleh di-sharing? Tidur nyenyak lebih lama. Oke. Terus jalan lebih lama juga. Jalan maksudnya daya Jalan tahan kaki. tubuh Ibu ya? Iya. Berapa Dan lama biasanya Ibu olahraga? 1 Jalan jam 45 menit sampai 60 menit. Itu rutin Ibu lakukan? Setiap hari. Terus apa lagi, Bu? Lebih enak aja sih badannya. Enteng, Bu? Iya. Tadi Ibu kan cerita bahwa Ibu rutin olahraga ya. Sebelum menggunakan teknologi laser, bagaimana Bu olahraganya, Bu? Dari dulu saya tetap olahraga jalan Iya. kaki memang. Dulu sebelum kena serangan jantung Iya. itu sih sebetulnya lama juga jalan kakinya. Nah, setelah kena divonis jantung itu, sebelum divonis jantung itu jalan apa ya, agak nyesek Ngerasa gitu. sesak ya. Iya. Kemudian setelah pakai laser seperti apa, Bu? Setelah pakai laser enak aja sih. Iya, lebih berenergi berarti ya untuk Betul, olahraga juga betul. bisa Iya. lebih lama ya, Bu ya. Iya. Kemudian tadi sempat saya baca riwayat kesehatan Ibu bahwa pompa jantung Ibu dulunya 41% ya, Bu ya. Betul, Nah, betul. setelah menggunakan teknologi laser berapa, Bu, hasil pemeriksaan? 75%. Oh, Jadi pompa jantungnya juga menjadi bagus ya. berarti sudah mulai membaik ya untuk pompa jantungnya ya, Bu ya. Betul. Ibu kan sudah menggunakan teknologi laser. Bisa dijelaskan nggak kolesterolnya tadinya berapa sebelumnya kemudian menjadi berapa? Sebelum saya menggunakan teknologi laser, kolesterol saya bisa 295, 274 pernah. Ya. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser? 175. Aduh, keren. Tensi sekarang, karena kan Ibu berkaitan dengan tensi nih tadi serangan jantungnya. Berapa tensi sebelum menggunakan teknologi laser? Sebelum menggunakan teknologi laser bisa 150, bisa tinggi. 140 ya. Iya. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser? 110/65. Oke, keren.
Kemudian untuk obat-obatan Bu, ada nggak perubahan setelah menggunakan teknologi laser, perubahan dosis atau pengurangan obat dari dokternya? Saya pakai teknologi laser 4 bulan. Hasil lab sama echo jauh lebih bagus. Jadi dokter lepas 1. Oke. Nah, jadi pemirsa kita bisa dengarkan sendiri ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Ira ini dia menggunakan teknologi laser dan ternyata semuanya membaik dari angka-angkanya yang kolesterolnya tinggi, abnormal sampai ke tensi yang tinggi semuanya pulih menjadi normal. Nah, karena teknologi laser itu bisa membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Dipakainya cuma di pergelangan tangan seperti yang Mas Adit pakai ya. Dan kemudian kita lihat di sini ketika dipakai maka dia akan mengeluarkan 3 sinar ya. Nah, sinar itu akan menembus yang namanya kulit bagian luar sampai akhirnya menembus ke pembuluh darah. Apa yang dikerjakan oleh sinar laser ketika masuk ke dalam pembuluh darah? Dia akan melenturkan, melebarkan, dan melancarkan aliran darah. Maka nggak heran karena dia lentur maka tensinya juga menjadi baik. Kemudian apalagi? Nah, ketika ada penyumbatan-penyumbatan akibat tadi kan masuk menopause, kolesterolnya naik, kemudian menyumbat menjadi gumpalan-gumpalan ya, kemudian maka gumpalan-gumpalan darah itu akan diuraikan ya, menjadi aliran darahnya akhirnya menjadi lebih lancar seperti ini ya. Trombus atau gumpalan-gumpalan darah tersebut ya akhirnya terkena oleh sinar lasernya maka dia akan terurai. Akibatnya apa? Nutrisi dan oksigen menjadi lebih baik. Pusingnya juga, vertigonya hilang ya kan, badannya juga terasa lebih enteng. Kemudian selain meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, juga akan meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, dan sekitar jantung. Terbukti dari hasil eko yang Ibu Ira sudah lakukan setelah menggunakan laser, ini sudah mulai meningkat. Nah, karena apa? Karena teknologi laser ini didesain sesuai dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Dapat Anda lihat di sini ada titik-titik akupuntur yang menjadi target. Ada PCHT untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, ini fungsinya untuk pompa jantung juga ya. Kemudian ada titik akupuntur LU. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan paru-parunya. Kemudian ketika menggunakan teknologi laser, selain kesehatan jantung, paru-paru, kualitas darah dan pembuluh darah ditingkatkan, bisa juga meningkatkan energi. Caranya bagaimana? Yaitu meningkatkan dapur energi sel tubuh kita atau sering disebut dengan mitokondria. Nah, ketika mitokondria ini bekerja, akan mengambil gula dan kolesterol yang akan diubah menjadi energi. Terbukti dari Ibu Ira, di mana sebelum menggunakan teknologi laser, energinya ini minimal. Untuk olahraga hanya bisa 1 putaran. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, olahraga atau jalan kakinya bisa sampai 3 putaran karena energinya meningkat. Kemudian napasnya juga lebih lega ya Bu ya, tidak sesak lagi. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, maka kualitas darah dan pembuluh darah meningkat, sehingga kualitas hidup Anda juga akan meningkat. Ayo segera gunakan sekarang juga AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser menggabungkan teknologi laser dan juga NMES dalam satu alat yang telah dipatenkan dan terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Dilengkapi 14 titik sinar terapi, 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Semua dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kesehatan pembuluh darah. Gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Dapatkan AccuLaser dengan cara
Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda. Pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia, aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau Google Play dan nikmati manfaatnya. Pemirsa, di awal tahun 2025, Gogomall meraih beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001, mutu dan kualitas standar internasional. Yang ketiga, Gogomall meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomall yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaik. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua untuk datang langsung ke kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo, segera gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy, pemirsa, kita lanjut pembicaraan kita dengan Ibu Ira. Ibu Ira, dulu yang Ibu rasakan ada masalah kesehatan apa nih yang paling mengganggu dalam aktivitas keseharian Ibu Ira tentunya? Yang paling sering lemas. Yang Ibu maksud dengan lemas ini apa? Ibu tidak sanggup melakukan aktivitas yang berat misalnya? Betul. Yang kalau yang membutuhkan berat-berat tenaga? ya nggak bisa. Tapi kalau untuk misalkan jalan masih mampu, lemas tapi masih mampu. Ibu Ira biasanya menggunakan teknologi laser kalau lagi apa? Sambil apa? Apalagi santai atau sambil beraktivitas? Itu minumnya kan bersamaan dengan obat. Baik. Iya, jam 8 pagi kalau misalkan saya lupa bisa setengah 9. 1 jam. 1 jam? Ya. Sudah 1 jam nih ya Bu ya? Iya. Terus malam bersamaan dengan obat juga 1 jam. Ini udah contoh yang bagus Ibu Ira lakukan. Teknologi laser digunakan, obat digunakan. Karena ketika kita mempunyai aliran darah yang bagus, kualitas darah dan pembuluh darah yang oke, maka optimalisasi obat ini dapat tersampaikan ke sel-sel targetnya. Misalkan untuk obat jantung bisa langsung bekerja karena aliran darahnya lancar. Iya. Pemirsa, sebelum kita lanjut ada info menarik untuk kita semua ketahui bersama. Tahukah Anda pemirsa, bahaya obat kolesterol jika dikonsumsi sembarangan? Penggunaan obat kolesterol ini tidak boleh sembarangan. Harus dengan anjuran dokter, harus menggunakan resep dokter. Karena ketika kita konsumsi obat kolesterol secara sembarangan, tidak tepat dosis ya, tidak tepat guna karena kolesterolnya tidak tinggi terus minum obat, ini akan menyebabkan komplikasi atau efek samping. Apa saja efek sampingnya? Yang pertama adalah nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian yang kedua adalah gangguan saluran pencernaan. Bisa mual, sampai muntah, kadang nyeri perut. Dan yang ketiga adalah gangguan saraf, bisa kebas atau kesemutan. Jadi bagi Anda yang mau konsumsi obat kolesterol secara sembarangan, ayo dipikir ulang. Mengingat efek samping dari obat ini dapat mengganggu kesehatan tubuh Anda. Terima kasih infonya Mas Jo. Oh ya pemirsa, saya ingatkan kembali ya bahwa teknologi laser ini harus digunakan rutin. Termasuk juga rutin menggunakan teknologi tambahan yaitu teknologi intranasal dan NMES. Silakan Mas Boyke, jelaskan manfaat kita rutin menggunakan teknologi intranasal dan juga NMES. Pemirsa, sadar nggak sih kalau semua orang tuh semakin tua, apalagi kalau udah pensiun, sampai dikatakan 3P, pensiun, penyakitan, pikun. Nah, teknologi laser ini membantu memperlambat proses itu, pemirsa. Kenapa? Karena ada yang namanya tambahan, yang namanya teknologi intranasal yang dimasukkan ke lubang hidung. Sinarnya itu bisa menyinari pembuluh darah di hidung yang akibatnya apa? Dia bisa membuat nitric oxide di sekitar kepala dengan pembuluh-pembuluh darah kepala yang begitu banyak itu beredar dengan baik.
Nah, akibatnya apa? Kita tahu kan, di kepala itu ada pusat memori. Pusat memorinya teraliri dengan baik, maka proses yang terjadinya kepikunan bisa diperlambat, bahkan terhindar. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya pusat keseimbangan. Ya, di sekitar telinga bagian tengah, kemudian otak juga, itu teralirnya darah menjadi lancar. Berarti ketika kita menua, kita jalannya nggak goyang-goyang, keseimbangannya bisa baik. Demikian juga ya rabun, ya kemudian tuli, kemudian sinusitis itu bisa terbantu dengan adanya teknologi intranasal. Dan satu lagi yang harus digunakan adalah teknologi NMES. NMES ini adalah Neuromuscular Electrical Stimulation, merupakan satu ekstensi dari teknologi laser yang digunakannya hanya ditempel pada bagian otot. Bisa pada lengan, bisa paha atau betis. Tujuannya apa? Yaitu untuk menstimulasi otot dan saraf supaya otot ini bergerak. Kenapa otot ini harus digerakkan? Karena otot adalah metabolisme gula, dan ketika otot digerakkan mencegah otot menjadi kecil. Kalau otot kecil maka pergerakan kita akan lebih susah. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, ayo digunakan secara rutin beserta dengan ekstensinya yaitu intranasal dan NMES secara bersamaan. Nah, pasti pemirsa pengen tahu kan, kenapa sih teknologi laser mesti dipakai 2 kali mau tidur sama bangun tidur? Nah, ini juga ya yang sering dialami oleh para wanita memasuki usia menopause. Apa, sulit tidur kan? Betul. Kalau kita kurang tidur, dampaknya akan terjadi hipertensi, diabetes, kolesterol, kegemukan, bahkan gangguan pada kardiovaskuler. Jadi tidur itu penting banget. Sementara menopause tidurnya menjadi kurang. Makanya banyak risiko-risiko yang setelah menopause terjadi, serangan jantung, hipertensi seperti yang Ibu Ira alami. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, oke kan? Oke. Jadi pemirsa juga harus tahu, beriringan dengan turunnya hormon estrogen, melatonin juga turun. Padahal melatonin itu penting banget untuk proses tidur kita yang nyenyak. Ya, makanya gunakan teknologi lasernya itu menjelang tidur. Ya, pada waktu dipakai maka dia akan mengaktifkan hormon melatonin. Itu pada malam hari. Jadi bangun-bangun seger. Mau olahraga juga oke. Ya kan? Nah, tetapi ketika kita pakai pagi hari itu berbeda. Hormon yang dirangsang justru adalah hormon jaga yang dibutuhkan oleh kita untuk bekerja, yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk tetap segar selama bekerja. Ya. Pada pagi hari namanya hormon serotonin. Oleh karena itulah ketika dipakai 2 kali itu, selain tidurnya nyenyak, bangunnya segar, sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Sehingga kita melewati usia menopause dan menjadi tua dengan sehat karena darah dan pembuluh darah kita sehat. Oke? Buat yang baru saja bergabung pemirsa, kita akan rangkum riwayat cerita dari Ibu Ira. Kadar kolesterol sangat tinggi, mencapai 300, sempat keluhan vertigo dan alami hipertensi, betul ya Ibu? Tekanan darah mencapai 186/119, tinggi sekali. Terkena serangan jantung 2 kali pemirsa. Dan setelah rutin menggunakan teknologi laser, Ibu Ira kadar kolesterol sudah stabil di bawah 200, betul ya Ibu? Betul. Tekanan darah terkendali sekitar 120/80. Betul. Keluhan di sekitar jantung sudah membaik. Betul. Stamina tetap terjaga di usia 56 tahun dan kualitas tidur menjadi lebih mudah dan lebih nyenyak. Betul ya Ibu ya? Untuk saudara-saudaraku dan teman-temanku yang mengalami stroke, serangan jantung seperti saya. Dulu saya tensinya tinggi, kolesterol tinggi. Setelah memakai teknologi laser, kolesterol terkendali, tensi terkendali, badan saya sehat, tenaga bertambah, semangat, tidur nyenyak. Mari teman-teman dan saudaraku, kita pakai teknologi laser supaya kita sehat terus. Pemirsa, segera
Gunakan Aculaser ini dari Gogomol, alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Aculaser menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan Aculaser telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Gunakan Aculaser secara rutin pemirsa, 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit. Intranasal juga dipakai ya untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan juga lainnya. Cara mendapatkan Aculaser pemirsa, dapat hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Dapat juga melalui aplikasi Lagun by Gogomol. Segera install di App Store atau Google Play dan juga nikmati berbagai manfaatnya. Dan bisa juga langsung kunjungi cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV